Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'syaral muslimin, hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat, dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan menganugerahkan pada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali, bertemu kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi oleh Allah Ta'ala dan mudah-mudahan membuahkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian daripada itu, ma'asyiral muslimin, melanjutkan pembahasan tentang pembatal keislaman yang sudah kita bahas pada 2 pertemuan terakhir atau kemarin, yaitu tentang syirik, di mana syirik ini termasuk dari salah satu pembatal keislaman. Dan sudah kita bahas juga bahwasanya syirik ada 2, syirik akbar dan syirik asghar. Dan yang membatalkan keimanan adalah syirik akbar. Dan apabila disebutkan keumuman lafaz syirik, itu maknanya syirik akbar. Dan sudah dijelaskan juga bahaya-bahaya dari syirik tersebut. Dan masing-masing dari pengertian syirik akbar dan juga syirik asghar. Untuk pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Di samping juga ada kesamaan nanti antara syirik akbar dan syirik asghar tersebut. Di antara perbedaan antara istilah syirik akbar dan syirik asghar disebutkan di sini oleh Syekh Fauzan hafizahullah, anna syirkal akbar yukhriju minal millah. Bahwasanya syirik akbar itu mengeluarkan dari agama. Wa syirkul asghar la yukhriju minal millah walakinnahu kabiratun min kabairid dunub. Kalau syirik akbar mengeluarkan dari agama, syirik asghar tidak mengeluarkan dari agama. Tidak menjadikan murtad. Itu kalau syirik asghar. Adapun syirik akbar itu menjadikan pelakunya keluar dari agama ini dan dihukumi murtad. Namun meskipun syirik asghar tidak mengeluarkan dari agama ini, ia termasuk daripada dosa besar. Dan dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar secara umum selain syirik akbar tadi. Lebih besar daripada zina, lebih besar daripada berjudi, riba, dan dosa-dosa besar lainnya. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Dan syirik asghar ini juga menjadi perantara yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Jadi meskipun namanya asghar, tapi dosa besar yang paling besar lebih besar daripada riba, zina, minum khamar, mencuri dan lainnya. Dan dia akan bisa mengantar kepada syirik akbar. Ini yang pertama. Jadi bedanya syirik akbar mengeluarkan dari Islam, syirik asghar tidak.
Kemudian yang kedua, anna syirkal akbar yahbitu jami'al a'mal wa amma syirkul asghar idza kana riya'an aw sum'atan fa innahu yahbitul amal alladhi waqa'a fihi. Kalau syirik akbar itu menghapus seluruh amalan-amalan. Ya, jadi semua amalan yang dilakukan semuanya hapus, semuanya gugur. Apakah amalan itu ya menyangkut keyakinan ataupun amalan yang berupa amalan anggota badan. Amalan keyakinan, amalan hati, contohnya meyakini tentang adanya Allah, meyakini tentang malaikat, adanya nabi-nabi yang diutus sebelumnya dan sebagainya. Atau amalan anggota badan, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan semua amalan-amalan yang dilakukan olehnya, ketika dia terjatuh pada syirik akbar, maka hapus seluruh amalan tersebut. Ya, semuanya akan hapus, semuanya akan gugur, ya, ibarat debu yang berterbangan yang tidak menyisakan sedikit pun. Habaan mansura, ya, kata Allah dalam ayatnya. Sedangkan syirik asghar itu tidak menghapus dari amalan kecuali amalan yang dicampuri olehnya, kecuali amalan yang disertai oleh syirik asghar tersebut. Adapun amalan yang lain tidak, ya, selama tidak dicampuri, tidak diiringi oleh syirik asghar, oleh riya ataupun sum'ah, ya, maka amalan yang lainnya tidak hapus, tidak gugur. Yang hapus yang apa? Khusus amalan yang dicampuri, amalan yang diiringi oleh syirik asghar berupa riya atau sum'ah tadi. Ya. Adapun amalan lainnya maka masih ada, masih dalam catatan amal dia. Ya, contohnya ketika orang menunaikan sholat riya, maka yang tidak dinilai, maka yang ya gugur dari amal dia, amalan sholat yang ada riyanya tadi. Ya. Adapun amalan lainnya, amalan puasa dia umpamanya, atau amalan haji, atau sedekah, atau apapun dari amalan lainnya yang tidak ada riya, yang tidak diikuti, tidak diiringi dengan syirik asghar, ya, oleh riya ataupun sum'ah, maka amalan lainnya itu tidak hapus, ya. Amalannya lainnya itu tidak gugur. Nah, jadi yang gugur khusus, yang hapus itu yang ada syirik asghornya atau yang diiringi, yang dicampuri syirik asghor tersebut. Beda tadi dengan syirik akbar, semuanya, ya, meskipun mungkin dia berbuat syirik akbar tadi dalam sholat atau dalam sujud umpama, dia sujud kepada matahari, ya. Sekali sujud kepada selain Allah ini syirik, sekali doa kepada selain Allah ini syirik akbar. Ketika dia melakukan itu sekali saja, maka semua, ya, amalan-amalan yang telah dia lakukan, seluruh amal-amal yang dia perbuat semuanya hapus. Umroh yang pernah dia tunaikan berkali-kali, haji sekali, 2, 3 kali mungkin, lebih dari sekali, puasa bertahun-tahun, dia tunaikan berkali-kali puasa Ramadan. Tapi karena dia berbuat syirik akbar, maka apa? Semua amalannya hapus. Ini beda syirik akbar dan asghar yang kedua. Ya. Syirik akbar menghapus seluruh amalan, syirik asghar khusus yang diiringi atau diikuti oleh syirik asghar tadi, yaitu riya atau sum'ah atau yang
lainnya. Nah. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Anna syirkal akbar yuhillud dama wal mala bi khilafi syirkil asghar. Bahwasanya syirik akbar itu akan menjadikan halal darah maupun harta orang tadi yang berbuat syirik akbar tersebut. Bi khilafi syirkil asghar, beda dengan syirik asghar. Fa innahu la yakhillu atau la yuhillu damal insan wa malahu, ya. Maka syirik asghar ini tidak menjadikan halal, masih muslim, masih terjaga, ya, kehormatannya, darahnya maupun hartanya. Namun apabila syiriknya akbar, ya, karena dia sudah keluar dari agama, ya, sebagaimana tadi yang pertama tentang perbedaan syirik akbar dan asghar, maka apa? Otomatis halal, ya, harta, darah dan kehormatannya. Artinya halal itu sudah tidak terjaga, ya. Sudah tidak terjaga lagi kehormatan dia, hartanya maupun darahnya, ya. Karena sudah kafir. Rasul SAW kan kemarin, ya, sudah disebutkan bersabda, la yahillu damu mri'in illa min ihdas salas, ya. Tidak halal darah seorang kecuali salah satu dari tiga, ya. Salah satunya apa? Kalau dia meninggalkan agama ini, murtad, maka jadi halal, ya. Syirik akbar menjadikan dia murtad, ya, halal darahnya. Juga Rasul bersabda apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan, ya, untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, mau bertauhid. Nah, ketika tauhidnya sudah enggak ada, sudah gugur, ya sama seperti orang yang tidak bersyahadat. Maka kembali kepada hukum asal, boleh untuk diperangi. Artinya halal darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Ya. Dan ketika masih muslim tentunya, ketika dia masuk neraka karena dosa-dosanya tidak kekal, ya. Tidak kekal di neraka bagi syirik asghar. Kalau syirik akbar kekal di neraka. Nah, ini juga konsekuensi atau akibat dari kekufuran tadi atau hapusnya amalan, ya, maka kekal di neraka bagi pelaku syirik akbar. Adapun syirik asghar maka tidak kekal di neraka. Nah, itu diantara perbedaan-perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Kesamaannya apa? Persamaannya sama-sama dosa yang tidak diampuni, ya. Syirik akbar yang dia lakukan ataupun syirik asghar itu sama-sama tidak diampuni oleh Allah, kecuali kalau mau bertobat. Kecuali kalau mau bertobat, dan tobat itu pun, ya, harus betul-betul nasuha, ya, tobat yang sesungguhnya, bukan hanya tobat sambel istilah orang, ya, atau tobat yang tidak memenuhi syarat dan rukun, maka tidak akan diterima oleh Allah. Nah, mengenai syarat dan rukun taubat, nah, itu ada pembahasannya, ya. Yang jelas paling tidak harus menyesal dia, ya, dari dosa tadi, meninggalkan secara total dari dosa tersebut. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, ya. Nah, ini diantara rukun-rukunnya taubat. Dan berazam, ya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Serta yang keempat, kalau menyangkut dosa-dosa berkaitan dengan Ibnu Adam maka harus minta kehalalan. Adapun kalau syirik ini menyangkut, ya, atau berkaitan dengan Allah,
maka paling enggak 3 syarat atau 3 rukun yang harus dia tunaikan. Meninggalkan dosa itu, syirik tadi secara total, menyesal telah berbuat syirik tersebut, dan yang ketiga berazam bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan itu pun dilakukan dengan ikhlas, ya, tentunya karena taubat termasuk ibadah harus ikhlas lillahi ta'ala. Karena sebagian orang bisa jadi taubatnya nggak ikhlas, taubatnya karena nggak enak sama teman kerja umpamanya, nggak enak sama tetangga, sesama lingkungan. Nah, ini namanya nggak ikhlas, tentunya juga tidak akan diterima, ya, karena ibadah apapun termasuk taubat, selama tidak ikhlas maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu dan hadirin sekalian, persamaannya Pak antara syirik akbar dan syirik asghar sama-sama tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Disebutkan di dalam ayat ini umum, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sehingga syirik secara umum baik akbar maupun asghar, ya, kata para ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, maka tidak diampuni, ya. Tidak diampuni oleh Allah, kecuali kalau mau tobat tentunya, ya. Adapun selain syirik, meskipun dia tidak taubat, ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana dalam hadis Bitaqah, ya, orang yang amalannya semuanya kejelekan, 99 gulungan, ya, catatan amal kejelekannya, setiap gulungan sejauh mata memandang. Dan dia tidak membawa dosa syirik sama sekali di dalam semua catatan amal jeleknya tadi yang 99 gulungan, setiap gulungan sejauh mata memandang, ya. Dan ketika itu disebutkan oleh Rasul, orang ini sudah putus asa. Sudah putus asa, ya. Karena bagaimana amalan kejelekan yang begitu banyak, dan dia merasa tidak memiliki amal kebaikan sedikit pun, kecuali hanya tauhid, kecuali hanya kalimat la ilaha illallah, ya. Maka ketika kalimat la ilaha illallah catatan amal kebaikan dia satu-satunya itu kalimat la ilaha illallah, ya, atau tauhid, kemudian ditimbang oleh Allah di satu anak timbangan, dan catatan yang jeleknya ini 99 gulungan, di mana setiap gulungan sejauh mata memandang, itu ditaruh di anak timbangan satunya. Karena di yaumul kiamah nanti itu anak timbangannya ada 2, amal kebaikan dan amal kejelekan. Dan tengah-tengah sebagai apa? Sebagai tonggaknya atau sebagai penegaknya itu disebut lisanul mizan, ya. Sebagai tonggak timbangan tadi. Ya mungkin gambarannya seperti neraca begitu, ya. Tapi tentunya di sana lain, ya. Timbangannya lebih besar, lebih, ya, agung karena mencakup catatan amal-amal manusia yang begitu banyak. Bagaimana bentuknya ya kita nggak tahu, nggak pernah kita lihat. Tapi diberitakan oleh Rasul ada 2 anak timbangan untuk amal kebaikan dan amal kejelekan. Tengahnya lisan, ya,
ada lisan timbangan. Lisan timbangan itu bukan apa? Bukan lesan seperti lisan kita, tapi ya tongkat yang menegakkan timbangan tadi. Itu namanya lisan, ya. Lisanul mizan dalam bahasa Arab. Nah, ketika 99 tadi ditaruh dan satu kali ya kalimat la ilaha illallah bentuknya kertas ini ditaruh di anak timbangan satunya, ternyata condong mana lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, ini karena apa? Karena rahmat yang Allah berikan, ampunan yang Allah berikan, yang Allah kehendaki pada hamba tadi. Ya. Sebagaimana kisah pemuda Yahudi ya, belum beramal apapun kecuali syahadat dan setelah itu meninggal. Dan kata Rasul maka dia masuk jannah, ya. Dia selamat karena telah masuk Islam. Itu kalau Allah menghendaki, ya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki ya bisa jadi diadab dulu, disiksa dulu. Namun yang ya perlu kita pahami di sini, selama dosa itu bukan syirik, masih ada harapan untuk diampuni. Masih ada harapan untuk diampuni. Ya, meskipun belum sempat taubat. Tapi kalau syirik tidak ada harapan, ya. Maka tidak akan diampuni. Termasuk syirik ashar. Begitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan hadirin sekalian. Kemudian dijelaskan juga di sini oleh Syekh Fauzan, apa dalilnya kalau syirik ashar itu lebih berbahaya, lebih besar dibanding kabair, ya, dosa-dosa besar lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan syirik ashar itu dosa yang paling besar dibanding kabair lainnya adalah asar yang disebutkan dari Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menyatakan, la an ahlifu billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifu bi ghairihi shadiqan. Ya. Aku bersumpah dengan nama Allah dalam perkara yang dusta, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, kata beliau, dibanding aku bersumpah dengan selain Allah dalam perkara yang benar, yang jujur. Ya. Jadi sumpah dengan menyebut nama Allah dalam perkara dusta, kata Abdullah bin Mas'ud apa? Lebih dia sukai. Ya. Lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah meskipun perkara yang benar. Meskipun dalam perkara yang tidak ada bohongnya di situ. Dalam hal kejujuran. Berarti dusta dengan sumpah kepada selain Allah lebih besar mana? Dosanya lebih besar sumpah dengan atas nama selain Allah. Sehingga Ibnu Mas'ud tadi menyatakan apa? Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak berbuat syirik ashar karena sumpahku atas nama Allah, itu lebih aku sukai daripada aku berdusta. Ya, namun di sana aku sumpahnya dengan selain nama Allah. Sumpahnya sumpah syirik ashar, karena sumpah kepada selain Allah termasuk syirik ashar. Rasul menyatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Ya, siapa yang bersumpah kepada selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Namun syiriknya syirik apa? Syirik ashar. Bersumpah kepada selain Allah yang syirik ashar seperti ini, itu ditakuti, ya, lebih dikhawatirkan oleh Ibnu Mas'ud dibanding ya dia berdusta. Mending dia dusta
ya, namun tidak syirik ashar, daripada dia jujur tapi harus syirik ashar. Apa buktinya tadi? Bersumpah pada selain Allah. Meskipun jujur tapi sumpahnya kepada selain Allah, itu enggak dia sukai. Mending saya dusta tapi sumpahnya dengan atas nama Allah. Sehingga para ulama dengan dalil ini, dengan asar ini menyatakan syirik akbar, syirik ashar itu lebih besar daripada kabair lainnya. Lebih besar dosanya daripada dusta, daripada zina, ya, daripada riba, minum khamr ataupun mencuri dan juga judi dan dosa besar lainnya. Ya. Nah, ini sehingga tentunya kita lebih khawatir ya untuk terjatuh kepada syirik akbar atau syirik ya ashar, lebih-lebih syirik akbar dibanding dosa-dosa besar yang semestinya dan seharusnya tentunya semua dosa harus ditinggalkan. Ya, tetapi seandainya ya di situ ada pilihan antara dusta dengan bersumpah dengan selain Allah, maka tentunya kita lebih memilih dusta ya dibanding bersumpah dengan selain Allah, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, itu pembahasan tentang syirik yang merupakan pembatal ya keislaman, di mana yang dimaksud dengan pembatal keislaman dan keimanan yaitu syirik akbar. Karena di dalam pembahasan syirik ada juga syirik ashar, dan sudah kita bahas perbedaan syirik akbar dan syirik ashar serta kedudukan ya syirik ashar, meskipun namanya ashar tapi dia termasuk dari dosa besar yang paling besar, lebih besar dibanding kabair lainnya, dibanding ya dusta, zina, riba dan lainnya dari dosa-dosa besar. Mungkin ya ini yang kita bisa bahas. Persiapan maghrib nih. Maghrib jam pinten niki? 48 47 nggih. Masih ada 3 menit. Barangkali ada pertanyaan atau yang mau disampaikan sebelum saya akhiri, saya tutup ya. Untuk persiapan buka, persiapan maghrib, untuk menyegerakan berbuka ya. Karena bersegera dalam buka termasuk daripada sunnah. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.